Amin, haleluya. Senang dan susah, ku perlu Dia Tuhan Yesus, ku perlu Tuhan selamanya. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, kita perlu Tuhan Yesus segenap hidupku. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Setiap waktu kita butuh Yesus, haleluya. Senang dan susah, haleluya. Ku perlu Dia Tuhan Yesus, haleluya. Ku perlu Tuhan selamanya. Amin, haleluya. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ku perlu Tuhan. Amin, haleluya. Segenap hidupku, ku perlu Tuhan. Amin. Setiap waktu, amin. Senang dan susah, ku perlu Dia Tuhan Yesus, ku perlu Tuhan selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Ku perlu Tuhan Yesus dalam segenap hidupku. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Amin, haleluya. Senang dan susah, ku perlu Dia Tuhan Yesus, ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat rahmat dan anugerah kasih-Mu.
kami bisa hidup sampai detik ini, itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang besar. Kami sadar bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa. Di luar Engkau kami hancur, Bapa. Di luar Engkau kami binasa. Kami nothing tanpa Engkau, oh Yesus. Ampuni dosa kami, ampun Tuhan. Tuhan, bentuk hidup kami. Kami butuh firman-Mu. Sucikan mulut hamba-Mu untuk baca firman-Mu. Kuduskan hati hamba-Mu ini yang tidak ada arti apa-apa. Ku mau selalu berharap kepada Tuhan. Nanti kami mau melekat dengan Tuhan Yesus. Di situ janji Tuhan, hidup kekal bersama Yesus selamanya. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan Tuhan. Agung, kuduslah nama-Mu. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Amin, haleluya. Di senang dan susah, haleluya. Ku perlu Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hadir bersama kami malam hari ini Tuhan. Biarlah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus akan turun menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua dan kami semua anak-anak-Mu Bapa. Malam-malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dan saat ini kami percaya Kau hadir memberkati kami, sebab kami memerlukan Engkau penolong kami yang sempurna, juru selamat kami yang kekal. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah ampuni segala dosa, kesalahan, kekhilafan, kelalaian kami. Ampun Bapa. Roh Kudus kami tuntun kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua. Kami semua siap sedia untuk menerima firman-Mu. Biar firman-Mu kusimpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, dan kami melangkah hidup kami berkenan layak kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali para semua saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur pada Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan yang sempurna senantiasa memelihara hidup kita. Dari hari demi hari kita bisa memasuki di bulan Maret tahun 2022. Begitu cepat sekali. Baru rasanya kemarin kita memasuki 1 Januari 2022. Sekarang sudah di bulan Maret. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan senantiasa pelihara kehidupan kita di dalam keadaan sehat. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan hidup kita selalu baru, semangat kita baru dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam mengikut Tuhan selalu baru. Seperti Bapak Ibu baca Alkitab kemarin, kita baca 1 Tesalonika pasal 3. Sekarang kita baca 1 Tesalonika pasal 4. Jadi selalu baru. Langkah Tuhan selalu baru. Biar hati kita, tubuh jiwa kita selalu baru. Hari ini adalah hari yang lebih baik dari kemarin. Biar rahmat anugerah Tuhan akan menuntun hidup kita. Biar hari demi hari kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya pentingnya kita perlu Tuhan setiap saat. Sebab saya mengingat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 21, Bapak Ibu ya. Saya mau baca sesuai dengan puji-pujian tadi yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kau perlu Tuhan setiap waktu. Sebab dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kata firman Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Benar. Pengalaman Rasul Petrus bersama murid-muridnya. Yohanes pasal 21.
Dia ajak teman-temannya. Di ayat ketiga semua baca. Yohanes 21 ayat 3 dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini bukti nyata dalam Alkitab. Sama dengan kehidupan kita tiap hari, setiap saat apapun kita beraktivitas, pekerjaan, pelayanan apapun, tanpa libatkan Tuhan, semuanya nothing, saudara. Tanpa libatkan Tuhan, berarti kita menjumpai kegagalan. Tanpa melibatkan Tuhan, kita akan menemui jalan yang namanya jalan buntu. Oleh karena itu mari, semua aspek hidup kita andalkan Tuhan Yesus. Karena kita ada di muka bumi ini karena Tuhan. Kita bisa bernafas, bisa beraktivitas. Dari nol kita lahir di muka bumi dari keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kita cuma menangis waktu kita bayi lahir di muka bumi. Tapi kita bisa bergerak, bisa melangkah. Itu karena anugerah Tuhan. Mohon maaf, otak kita bisa berpikir, itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa berbicara, belajar dulu saudara. Dari orang tua ngajarin kita, dari kita sekolah, hari kita bisa berkata-kata, hari kita bisa baca, kita bisa menghitung. Itu semua sentralnya dari Tuhan Yesus. Ini bukti, Rasul Petrus, dia ajak teman dia ngomong, "Aku mau pergi menangkap ikan." Bersama murid-murid teman-temannya semua. Dia katakan, "Aku juga mau ikut dengan engkau. Kami pergi juga dengan engkau bersama-sama." Dengan orang dunia, dengan adanya teamwork, bisa berhasil, saudara. Itu menurut teori dunia. Tapi tanpa Tuhan, biarpun teamwork, biarpun kerja keras, tanpa libatkan Tuhan, bisa gagal, saudara. Banyak cerita-ceritanya, saudara, gagal dalam hidup kita. Ya, Raja Saul bersama serdadu-serdadunya, ya, waktu perang dengan bangsa Amalek, banyak bangsa yang mengalami kekalahan. Karena apa? Melangkah di luar Tuhan. Seringkali tidak melibatkan Tuhan. Termasuk Raja Daud. Ya? Oleh karena itu mari, dari pelajaran-pelajaran dalam hidup ini, kita belajar supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Jangan pernah melangkah tanpa Tuhan. Kalau bersama Tuhan, maka dikatakan tadi, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan yang pada Tuhan. Ya kan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah berhenti tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Karena apa? Kita semua kalau bersama Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Sebagai bukti nyata, saya tidak bohong, dalam nama Tuhan Yesus, termasuk Bapak Ibu, di tengah-tengah COVID ini, tahun 2020 kita mengawali masuk di dalam COVID pandemi, sampai detik ini, saya bersama keluarga, termasuk Bapak Ibu semua, di dalam keadaan sehat. Siapa yang memberikan kesehatan? Itu karena Tuhan Yesus yang memberikan kita sehat. Nyata ini, saya bersyukur. Makanya saya menangis. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya berlutut dahulu tadi menyanyi. Saya menangis. Saya katakan kepada Tuhan, "Benar Tuhan, aku butuh keperluan aku dengan Engkau Tuhan. Ada hubungan fellowship dengan Tuhan. Sebab tanpa Engkau aku hancur binasa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa." Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun juga. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Kita harus belajar rendah hati. Kalau melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, beda saudara. Kita akan tampil beda. Dan Tuhan akan tampilkan kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Kan inilah kehendak Allah, pengurusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengurusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik, atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah, yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu.
tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami dari menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan hidup tenang untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat Allah berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ayat 18 terakhir. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi Bapak Ibu Saudara semua dan bersama saya, dan diberkati Bapak Ibu Saudara semua dalam nama Tuhan Yesus. Biar kita mau setia kepada Tuhan. Kita setia baca firman Tuhan pagi dan malam. Sebelum kita tidur, kita baca firman Tuhan. Bangun tidur, kita awali dengan firman Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Pusat kehidupan kita adalah Kristus. Dan ada 3 hal yang penting saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama, marilah dalam ayat yang pertama, kita harus hidup. Bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ini yang menjadi kerinduan kita. Supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Saya berusaha bersama Bapak Ibu berjuang, kata firman Tuhan dalam Lukas pasal 13. Waktu ada orang murid tanya kepada Yesus, sedikitkah yang selamat, kata Tuhan. Berjuang. Kalau berjuang tuh masuk melalui pintu yang sempit. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk berkenan kepada Tuhan. Hidup layak. Hidup layak kepada Tuhan yaitu jaga hidup di dalam kekudusan. Seperti dalam ayat ketiga. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Yaitu kamu hidup menjauhi dari percabulan. Dalam nama Yesus, mari kita hidup di dalam kekudusan. Jangan sampai di antara Bapak Ibu yang senang pornografi, percabulan, dosa kina, dosa zina, perselingkuhan. Jauh itu dalam nama Yesus. Karena Tuhan sudah izinkan kita hidup di dalam kekudusan. Tuhan sudah izinkan kita memiliki seorang istri. Ya, di ayat yang keempat, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengurusan dan penghormatan, jauh dari perselingkuhan, jauh dari perjinan. Dalam nama Yesus, mari kita bersama istri anak semua keluarga di dalam keluarga Allah, hidup di dalam pengurusan dan penghormatan, supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Karena di ayat yang ke-7 dikatakan, Allah memilih kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena dari sejak awal kita hidup kudus, diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dan sampai langkah yang terakhir, kita jaga kekudusan kita untuk hidup serupa dengan Kristus, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Dan yang kedua, tentang meninggal. Kalau suatu hari manusia akan meninggal, tetapi di dalam Yesus ada pengharapan. Dikatakan ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu yang tidak mengetahui tentang mereka meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Bagi kita di dalam Yesus ada pengharapan. Karena di balik kita semua nanti, kalau kita cinta Tuhan, kita setia dan taat, di balik kematian ada hidup yang kekal bersama Yesus, surga buat selamanya. Oleh karena itu, yang ketiga, mari kita menantikan kita semua untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena yang ketiga, kita menantikan menyongsong kedatangan. Kita minta yang ketiga, rapture seperti saya katakan kepada Bapak Ibu semua. Seperti di ayat yang ke-15 saudara, 15 dan 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, nah ini, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Nah ini, kita minta sama Tuhan, kita yang ketiga ini minta sama Tuhan, kita rapture. Kita yang hidup yang masih tinggal ini menantikan kedatangan Tuhan, yaitu di ayat 17. Sesudah kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama dengan mereka. Mereka siapa? Yang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu dan berjumpa dengan kita.
yaitu masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Amin. Haleluya. Mari. Yang pertama, kita hidup berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena yang kedua, di balik semuanya, kalau Tuhan mau panggil kita, kita punya pengharapan. Yang ketiga, yaitu kita rapture, diangkat sama Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus kekal buat selamanya. Oleh karena itu, libatkan Tuhan. Kita butuh Yesus, biar Tuhan senantiasa menyertai langkah-langkah Bapak Ibu bersama saya. Melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melangkah sendiri, tapi melangkah bersama Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan sampai apabila Tuhan panggil hidup kita. Yang ketiga, kita rapture. Bagi kita semua, kita baik yang meninggal akan bangkit, termasuk yang masih hidup. Saya minta sama Tuhan, saya mau rapture sama Tuhan. Termasuk kalau yang sudah dipanggil Tuhan, mereka akan bangkit, berjumpa sama-sama lagi dengan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku perlu Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua segenap hidupku. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan, haleluya, setia waktu, amin, haleluya, di senang dan susah, haleluya, ku perlu Dia, Tuhan Yesus, amin, haleluya, ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, haleluya, dalam segenap hidupku. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, setiap waktu. Amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya, ku perlu Dia, Tuhan Yesus, ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa besok hari Minggu waktunya kita beribadah kepada Tuhan onsite online. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.